Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak semuanya? Semoga dalam keadaan baik dan sehat selalu ya, dan tentunya semangat belajar. Nah, kembali lagi bersama Pak Imam di kanal Guru Bisa. Nah, pada kesempatan kali ini Pak Imam akan memberikan materi yaitu pada kelas 5 tema 1 terkait organ gerak hewan dan manusia, subtema 1 mengenai organ gerak hewan pada pembelajaran 1. Nah, sebelumnya anak-anak, marilah kita berdoa terlebih dahulu untuk mengawali kegiatan pada pembelajaran ini. Silahkan berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Terima kasih. Baik anak-anak, kita lanjutkan. Nah, tujuan pembelajaran pada hari ini yang pertama adalah melalui pengamatan gambar. Nanti anak-anak dapat menjelaskan alat gerak manusia dan juga hewan dengan benar. Nah, yang kedua adalah melalui contoh teks bacaan. Nantinya anak-anak juga akan dapat menentukan ide pokok ataupun gagasan utama dalam teks secara tepat. Baik anak-anak, kita mulai pembelajaran kita pada hari ini. Sebelumnya Pak Imam mau tanya, apa sih itu organ gerak? Ada yang sudah tahu? Ya, sebelum kita masuk ke organ gerak, kita awali dulu apa yang dinamakan gerak. Nah, gerak itu merupakan perubahan posisi dari sebagian atau seluruh bagian tubuh. Sedangkan organ gerak adalah alat-alat yang dimiliki oleh makhluk hidup untuk bergerak. Jadi sudah paham ya perbedaan bergerak dengan organ gerak. Jika gerak adalah perubahan posisi sebagian atau seluruh bagian tubuh, sedangkan organ gerak adalah alat-alat yang dimiliki untuk bergerak. Nah, selanjutnya, kira-kira apa fungsi organ gerak? Ya, organ gerak ini berfungsi untuk melakukan berbagai aktivitas seperti berjalan, berlari, melompat, memegang, menggali, memanjat, bahkan berenang, dan juga aktivitas-aktivitas lainnya. Sedangkan gabungan dari organ gerak ini dinamakan sistem gerak. Ingat-ingat ya, tadi organ gerak adalah alat-alat untuk bergerak, sedangkan gabungan dari alat-alat untuk bergerak disebut dengan sistem gerak. Oke, sudah paham ya? Baik, kita lanjutkan. Nah, coba perhatikan gambar berikut ini anak-anak. Yang pertama ada gambar apa? Ya, betul, ada gambar kuda. Nah, kuda ini memiliki organ gerak, yaitu adalah apa anak-anak? Betul sekali, kaki. Kaki kuda digunakan untuk berjalan dan juga berlari. Kemudian gambar yang kedua, ya pasti tahu dong ini hewan apa? Ya, hewan kelinci. Nah, kelinci juga memiliki alat gerak yang dinamakan kaki. Tapi fungsi dari kelinci ini, fungsi kaki pada kelinci ini digunakan untuk apa? Betul sekali, untuk melompat. Selanjutnya ada burung. Nah, burung ini memiliki organ gerak dinamakan sayap. Betul sekali. Kemudian digunakan untuk untuk terbang. Nah, ada apa ini? Ikan. Iya, alat gerak ikan adalah sirip. Digunakan untuk berenang. Selanjutnya ada ular. Ular kira-kira organ geraknya apa anak-anak? Ada yang tahu? Ya, betul. Ular memiliki organ gerak yang dinamakan otot perut. Nah, otot perut ini digunakan untuk merayap di atas tanah. Itu ya. Baik, selanjutnya organ gerak hewan dan juga manusia ternyata dibagi dua. Apa saja sih Pak? Yuk kita bahas yuk. Yang pertama, organ gerak pasif. Contohnya apa? Tulang. Dan yang kedua, organ gerak aktif. Contohnya adalah otot. Nah, coba perhatikan gambar berikut ini. Ini adalah otot yang merupakan organ gerak aktif. Selanjutnya adalah tulang. Tulang ini adalah contoh dari organ gerak pasif. Bagaimana? Sudah paham anak-anak? Nah, berikut penjelasannya.
Nah, tulang ini tidak bisa bergerak sendiri tanpa digerakkan otot, maka tulang disebut juga dengan alat gerak pasif. Karena otot ini tidak bisa bergerak ya, maka dinamakan alat gerak pasif. Selanjutnya otot. Otot dapat bergerak dan menggerakkan tulang tentunya, sehingga dinamakan alat gerak aktif. Nah, di sini otot memiliki serabut aktin dan juga miosin yang tergabung membentuk dalam aktomiosin. Nah, adanya aktomiosin inilah yang membuat otot-otot dapat bergerak. Bagaimana anak-anak, sudah paham sampai sini? Nah, kalau sudah paham kita lanjutkan. Coba perhatikan teks di bawah ini. Tulang dan otot merupakan alat gerak utama pada manusia dan hewan. Tulang disebut juga alat gerak pasif, sedangkan otot disebut dengan alat gerak aktif. Tulang dan otot saling bekerja sama dalam melakukan pergerakan, sehingga dapat membentuk sistem yang dinamakan sistem gerak. Nah, dari teks bacaan ini, kira-kira dapatkah kamu menentukan ide pokok bacaan di atas? Nah, mungkin beberapa masih ada yang bingung ya, apa sih ide pokok itu, Pak? Oke, sekarang Pak Imam akan menjelaskan terkait ide pokok terlebih dahulu. Nah, ide pokok adalah gagasan yang menjadi dasar, ya, ingat-ingat ya, yang menjadi dasar sebuah paragraf. Sedangkan ide pokok ini merupakan bagian dari kalimat utama. Jadi ingat-ingat, ide pokok adalah bagian dari kalimat utama, tidak sama dengan kalimat utama. Selanjutnya, ide pokok ini sama dengan gagasan pokok atau disebut juga dengan gagasan utama. Nah, selain itu, pada paragraf juga terdapat gagasan pendukung, yaitu uraian atau tambahan informasi untuk gagasan pokok pada sebuah paragraf. Nah, selanjutnya anak-anak, ternyata kita juga mengenal paragraf deduktif dan juga paragraf induktif. Adakah yang sudah tahu? Oke, kalau belum kita bahas bersama-sama ya. Paragraf deduktif adalah paragraf yang letak kalimat utamanya berada di awal paragraf. Sedangkan paragraf induktif adalah paragraf yang letak kalimat utamanya ada di akhir paragraf. Ingat-ingat, kalau deduktif kalimat utama di awal paragraf, kalau induktif kalimat utama berada di akhir paragraf. Nah, untuk menentukan ide pokok, kita dapat melakukan langkah-langkah seperti berikut ini. Yang pertama, bacalah paragraf dengan cermat. Kemudian yang kedua, cermati kalimat pertama hingga terakhir, kemudian coba tentukan gagasan pokok serta gagasan penjelasnya. Selanjutnya ingat ya anak-anak, gagasan pokok itu terletak pada kalimat utama dan biasanya kalimat utama berada di awal ataupun di akhir paragraf. Jadi pada teks bacaan tadi coba kita cermati, kita baca satu persatu kalimat demi kalimat. Tulang dan otot merupakan alat gerak utama manusia dan hewan. Tulang disebut juga dengan alat gerak pasif, sedangkan otot disebut juga dengan alat gerak aktif. Tulang dan otot saling bekerja sama dalam melakukan pergerakan sehingga dapat membentuk suatu sistem yang dinamakan sistem gerak. Gimana, sudah bisa menentukan gagasan pokok dan juga gagasan penjelasnya? Coba silahkan anak-anak tulis dulu di buku kalian kira-kira apa gagasan pokok dan mana yang gagasan penjelas. Silahkan kalau anak-anak ingin mencatat dulu itu buku, silahkan. Nah, silakan jika anak-anak ingin mencatat terlebih dahulu jawaban dari anak-anak, bisa mempause video ini. Baik anak-anak, sudah ya. Nah, sekarang kita bahas bersama-sama.
Kalimat di atas ternyata kalimat utamanya berada di awal paragraf, yaitu tulang dan otot merupakan alat gerak utama pada manusia dan hewan. Maka ide pokoknya sudah jelas ya, berada atau inti dari kalimat utama tersebut. Nah, berarti sudah jelas ya, ide pokok berada di kalimat utama. Kita fokus pada kalimat utama ya. Maka ide pokoknya apa anak-anak? Betul, ide pokok dari bacaan di atas adalah alat gerak utama manusia dan hewan adalah tulang dan otot. Bagaimana anak-anak? Mudah bukan? Nah, seperti itu anak-anak. Jadi untuk menentukan ide pokok, kita harus mulai berlatih untuk menentukan mana yang gagasan pokok atau ide pokok dan mana yang termasuk gagasan penjelas. Nah, setelah ini anak-anak silakan mengerjakan soal yang sudah Pak Imam siapkan di kolom deskripsi. Nanti setelah mengerjakan, anak-anak bisa melihat nilai yang anak-anak peroleh dalam latihan soal yang sudah dikerjakan. Baik anak-anak, terima kasih dan tetap semangat. Pembelajaran hari ini Pak Imam akhiri, namun sebelumnya marilah kita tutup dengan bacaan doa bersama-sama agar pembelajaran pada hari ini dapat bermanfaat. Baik, berdoa dipersilahkan. Terima kasih, tetap semangat ya, dan terus belajar. Dan Pak Imam ucapkan sampai jumpa kembali dengan materi-materi selanjutnya. Dan Pak Imam juga ingatkan sekali lagi anak-anak, jangan lupa like, share, dan juga subscribe kanal Guru Desa. Pak Imam akhiri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.